Halo semuanya, dalam video kali ini kita bakal membahas sebuah trik komunikasi yang gue jamin kalau lo terapin 3 hal yang bakal kita bahas dalam video kali ini, ketika setiap kali lo berbicara nanti berikutnya dengan siapapun yang lo ketemuin, lo bakal terlihat 100 kali kelihatan jauh lebih pintar. Dan lebih menariknya lagi, trik ini sebenarnya simpel banget buat dipraktekin. Lo cuma perlu mungkin 1 sampai 2 menit doang buat nerapin trik-trik ini, tapi lo perlu mendengarkan terlebih dahulu pembahasan yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Dan trik ini itu juga nggak cuma sekedar kayak teori-teori doang. Jadi trik ini juga udah gue masukin ke dalam bagian dari kurikulum sebagian yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Fullnya lo bisa cek aja di kursus gue. Gue masukin sebagai kurikulum dari 3 Hour Communication dari platform edutech gue sendiri di bidang ilmu komunikasi, yaitu Stanley Academy. Dan sekarang overall di Stanley Academy itu udah ada 800 lebih teman-teman kita yang ngerasain perubahan drastis banget setelah nerapin materi yang dipelajarin di Stanley Academy. Jadinya gue itu nggak cuma sekedar ngomongin doang, oh ini yang harus lo lakuin, tapi ini yang harus lo lakuin dan udah ada 800 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis banget setelah mereka nerapin materi yang ada ini. Dan dalam video kali ini, salah satu topik yang bakal kita bahas adalah terlihat 100 kali lipat jauh lebih pintar. Nah, selama pengalaman gue di bidang science communication atau ilmu komunikasi, jadi fun fact, gue udah memperdalam ilmu komunikasi selama kurang lebih dari 5 tahunan. Dan di bidang ilmu komunikasi, science communication, kita tuh memperdalam aspek psikologi atau secara science mengenai apa sih yang terjadi di dalam pikiran maupun psikologi manusia ketika mereka itu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dari beribu-ribu hal yang udah gue pelajarin, yang menarik adalah lo tuh bisa banget kelihatan jauh lebih pintar, beribu-ribu kali lipat lebih tinggi, bahkan lebih pintar gitu kan, hanya karena lo nerapin 3 hal ini doang. Dan 3 hal ini itu sebenarnya cukup banget, simple banget buat dilakuin. Yang dimana yang pertama itu adalah lo nerapin kebiasaan diam atau membiasakan keheningan daripada kata pengisi. Dan yang kedua adalah menerapkan metode persuasif. Di sini kita nanti bakal ngebahas secara psikologinya. Dan yang ketiga, lo juga perlu nerapin yang namanya strukturisasi bicara. Nah, bagi lo semua, tenang aja. Gue nggak bakal kayak, oh ini yang harus lo lakuin, harus lo lakuin. Enggak. Tapi gue bakal masuk ke dalam pembahasan dulu nih, dari masing-masing tips ini. Terus kita juga bakal masuk ke dalam gimana caranya lo nerapin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah kata pengisi atau silence, keheningan. Nah, di tips yang pertama ini, yang perlu lo lakuin nanti next time ketika lo udah mulai berbicara sama siapapun itu dan lo pengen kelihatan jauh lebih pintar, kebanyakan orang itu yang sering terjadi adalah mereka sering menggunakan kata pengisi ketika mereka itu berbicara. Oke bang, kata pengisi itu apa? Dan kenapa biasanya kita itu pakai kata pengisi gitu? Kata pengisi itu adalah kata-kata yang sebenarnya nggak punya arti, tapi kita gunakan hanya untuk mengisi keheningan. Kayak misalkan contohnya, atau mungkin, atau mungkin, Jadi ini biasa sering kali terjadi ketika lo itu ditanya oleh seseorang, kayak, bro, opini lo gimana gitu kan? Dan lo bisa ngejawab kayak, kalau gue sih lebih prefer condongnya. Nah, jadinya sebenarnya gini ya. Lo pakai kata pengisi itu kan sebagai sebuah bentuk dari gue nggak nyaman dengan keheningan. Oleh karena itu, kata pengisi ini akhirnya lo gunakan. Dan yang terjadi adalah ketika lo pakai kata pengisi ini, otak lawan bicara, ini misalnya di sini ada otak lawan bicara nih, ya. Ini otak lawan bicara. Yang terjadi adalah dalam otak lawan bicara, walaupun lo pakai kata pengisi, tapi tetap aja kata pengisi ini tuh bakal berusaha diartikan oleh otak lawan bicara. Dan yang terjadi adalah ketika otak lawan bicara berusaha mengartikan kata pengisi ini kayak itu berarti apa? Maka nggak akan ada artinya. Jadi walaupun otak lawan bicara berusaha mengartikan kata pengisi yang lo gunakan kayak tetap aja ketika decoding itu dilakukan dalam proses otak lawan bicara, nggak akan ada ditemukan arti dari kata tersebut. Alhasil ketika ini terjadi,
Maka pembicaraan yang lo sampaikan, jadi pembicaraan itu maksudnya seluruh penyampaian yang lo sampaikan, jadi kayak misalkan opini lo, yang gue sih percaya digital marketing itu yang lebih oke sih. Nah, walaupun lo udah menyampaikan ada kalimat digital marketingnya, tapi masih ada nih kata-kata pengisinya, maka pembicaraan lo itu mungkin ketika di decoding oleh otak pembicara, itu bakal kedengeran nggak jelas artinya. Kenapa? Karena bukan masalah jelas apa yang lo sampaikan, tapi juga kata pengisi ini yang menjadi sebuah sound. Dalam artian, ketika lo pakai kata lo secara nggak langsung dan secara nggak sadar, itu membuat pembicaraan lo jauh kedengaran lebih nggak jelas. Dan ketika pembicaraan lo lebih nggak jelas artinya, maka lo bakal kelihatan lebih bodoh. Jadinya sering banget kita mengasosiasikan dalam komunikasi, orang yang pintar sering diasosiasikan dengan arti pembicaraannya yang mudah dimengerti. Jadi apa yang dibicarakan itu mudah dicerna atau mudah dimengerti. Oke, jadinya semakin lo mudah dimengerti, maka lo kelihatan bakal semakin lebih pintar. Nah, ketika lo menggunakan kata pengisi, maka lo bakal bikin arti yang pengen lo sampaikan lebih nggak jelas. Dan ketika arti pembicaraan lo lebih nggak jelas, maka lo bakal kelihatan jauh lebih bodoh. Nah, sekarang, Bang, terus solusinya itu gimana gitu loh? Kalau misalkan gue punya kebiasaan menggunakan kata pengisi. Oke, yang bisa lo gunakan di sini adalah dalam 30 hari ke depan, gue pengen lo ngelakuin yang namanya 30 hari role play. Nah, jadi dalam 30 hari ke depan, setiap hari lakuin yang bakal gue sebutin. 1, ya, lo itu merekam suara minimal berapa, Bang? 3-5 menit. Dan di mana lo ngomonginnya apapun, kalau instruksi gue pribadi biasanya adalah ceritain hari lo, apa aja yang terjadi sama lo pada hari itu, dan apa aja hal-hal menarik yang terjadi, atau mungkin bisnis lo lebih grow-ga, lebih apa segala macam. Pokoknya ceritain aja lah apa yang terjadi pada hari itu. Dan yang berikutnya, ketika lo udah ceritain hari lo, kalau sampai di tengah jalan lo pakai kata pengisi, ulang lagi dari menit 0. Oke, jadi selama 3-5 menit usahain lo cerita tentang hari lo tanpa pakai kata pengisi. Kalau sampai ada kata pengisi kayak lo balik lagi ke menit pertama dan lo ulangin lagi sampai akhirnya ketika lo selesai di menit ke-5 nggak ada kata pengisi satupun yang lo gunakan. Nah, ini bakal bikin lo kelihatan jauh lebih pintar. Kenapa? Karena challenge ini atau program ini bakal membiasakan lo untuk membuat sebuah habit berbicara dengan lebih jelas, karena lo bakal menggunakan keheningan, lo bakal terbiasa diam daripada kata pengisi. Oke. Jadi ketika lo nanti ngerasa, Bang, gue bingung Bang, mau ngomong apa lagi, daripada lo bingung dan lo ngelakuin kata pengisi kayak jadi kan itu lo gunakan untuk memberikan lo waktu dalam berpikir. Ketika lo perlu waktu berpikir, diam dulu aja, pikirin yang mau lo bicarakan, baru lo ngomongin lagi. It's okay. Ini yang pertama. Sekarang gue bakal masuk ke bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua itu adalah persuasif. Oke. Nah, orang yang pintar ketika mereka berbicara pada umumnya sering sekali diasosiasikan dengan kata persuasif. Maksudnya persuasif itu apa, Bang? Persuasif adalah kemampuan lo untuk bisa berkomunikasi di mana lo memungkinkan diri lo sendiri untuk bikin orang lebih percaya dengan apa yang lo bicarakan. Jadi yang mungkin awalnya orang cuma 30% percaya sama apa yang lo bicarakan, tapi karena lo punya skill komunikasi persuasif, mungkin dia bakal 80% percaya dengan apa yang lo bicarakan. Nah, orang yang pintar itu cenderung sekali bisa menggerakkan tingkat kepercayaan seseorang. Dari yang awalnya mungkin 30%, naik ke 80%. Nah, Bang, oke. Kalau misalkan orang pintar diasosiasikan dengan kemampuan komunikasi persuasif, yang gunanya adalah untuk bikin orang lebih percaya dengan omongan kita,
gimana caranya gue bisa menguasai kemampuan komunikasi persuasif ini biar gue itu kelihatan lebih pintar gitu. Untuk lo bisa menguasai komunikasi persuasif, gue bakal menggunakan sebuah komunikasi kuno, skill komunikasi kuno, yaitu adalah retorika. Nah, kalau misalnya komunikasi, kita sering sebut retorika ini sebagai tradisi retorika. Kenapa disebut tradisi retorika? Karena emang dari zaman dulu banget, dari zamannya Socrates, Aristoteles. Jadi udah ada lama banget lah di bumi. Nah, secara singkat, sebenarnya retorika itu lengkapnya banget ya. Itu ada kayak metafora, analogi, macam-macam, ada berbagai bentuk dari retorika. Kayak misalkan ada retorika yang versi dari metafora lah, analogi lah, ada retorika yang bagian modern, ada juga pasca modern. Jadi sebenarnya perkembangannya cukup panjang banget. Tapi yang umum digunakan dan cukup digunakan untuk kehidupan sehari-hari adalah retorika yang terdiri dari 3 komponen aspek. Dan ini gue sering banget ulang-ulang di video gue dalam 3 Hour Communication. Oke. Retorika terdiri dari ethos, pathos, dan logos. Yang dimana ini berarti logos itu artinya ilmu, dan pathos sama ethos itu singkatnya adalah satu, kredibilitas pembicara, siapa yang berbicara. Yang kedua adalah penggunaan emosi. Nah, oke, Bang, gue sedikit pusing sama retorika ini. Tolong gunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Tapi lo ingat-ingat aja, tadi gue cuma sampaikan ethos, pathos, logos, buat lo nanti do your own research mengenai retorika. Tapi singkat ceritanya adalah kayak gini. Ya. Retorika simple. Ya. Setiap kali lo berbicara, harus ada beberapa hal yang lo sampaikan. Satu, kenapa atau berikan alasan kenapa orang harus percaya sama lo. Jadi percaya sama lo sebagai seorang pembicara yang menyampaikan informasi tersebut. Yang kedua, gunakan penggerak emosi. Nah ini, gue langsung kasih contoh aja, example. Example adalah keyakinan lo sendiri akan apa yang lo bicarakan. Yang ketiga, yang perlu lo diperhatikan adalah gunakan data untuk mendukung apa yang lo bicarakan. Oke, ini adalah cara lo bisa membuat omongan lo jauh lebih meyakinkan. Sebagai contoh, misalkan argumen gue tentang apa yang disampaikan oleh tim gue. Sen, lo setuju gak sih dengan konsep digital marketing sebagai cara terbaik buat promosiin digital product? Gue bisa bilang kayak gini misalkan. Gue setuju-setuju aja sih sama opini itu, dan gue lumayan setuju digital marketing adalah cara terbaik buat kita jualan digital product. Oke. Itu mungkin terdengar jauh lebih, ya udahlah Bang, bisa diterima gitu kan. Tapi kalau lo pengen kelihatan jauh lebih meyakinkan ke orang, maka lo bisa ngelakuin 3 hal ini. Satu, jelasin dulu kenapa orang harus percaya sama lo. Contohnya buat argumen gue tadi, gue bisa bilang kayak gini. Dari pengalaman gue, 6 tahun di bidang digital marketing, yang gue juga sekarang overall udah ada personal branding di TikTok, di IG, sama di YouTube. So far dari apa yang gue lihat, nah itu gue satu, gue membuat sebuah kredibilitas dari diri gue sendiri. Jadi, kenapa orang harus percaya sama lo? Kalau misalnya ngomongin medis, kenapa orang harus percaya sama lo? Misalkan Bang, gue dokter, ya udah bilangin aja. Lo udah berapa tahun menempuh jalur pendidikan kedokteran, udah sempet praktek juga sama beberapa tahun, udah ada achievement juga, jadi lo sebutin kenapa orang percaya sama lo. Yang kedua, gunakan penggerak emosi. Ini bisa berupa keyakinan lo sendiri. Jadi ketika lo yakin sama omongan lo sendiri, maka misalkan, tadi kita balik sedikit ke study case deh ya. Pas gue bilang bahwa gue adalah 6 tahun di digital marketing, gue bisa bilang, dan gue yakin banget, ketika gue bilang kayak gitu, daripada gue bilang, gue yakin banget. Itu beda. Ketika gue bilang gue yakin banget dengan keyakinan, jadi gue yakin dengan omongan gue sendiri, maka orang juga bakal cenderung lebih percaya sama apa yang gue bicarakan. Nah ini termasuk ke dalam pathos, penggerak emosi. Dan sekarang yang ketiga, yang gak kalah penting adalah logos dalam retorika. Oke Bang, sekarang logos ini itu apa? Dan gimana cara gue nerapinnya ke dalam komunikasi persuasif gue?
Logos secara singkatnya adalah lo menggunakan ilmu atau data yang ada untuk mendukung apa yang lo bicarakan. Contoh, misalkan tadi gue bilang tentang bagian dari digital marketing. Gue bilang, gue percaya bahwa YouTube adalah platform terbaik untuk menjual digital produk. Nah, yang pertama, gue bisa bilang dari sisi ethos misalkan. Oh, gue udah punya pengalaman lebih dari 6 tahunan di bidang science communication, di bidang digital marketing, dan gue juga udah punya personal branding sendiri. Dan overall, dari apa yang gue lihat nih selama ini, gue yakin sepenuhnya bahwa YouTube itu merupakan platform terbaik untuk ngejual digital produk. Ini dikarenakan ketika lo ngejual digital produk dari YouTube, gue pernah ngelakuin survei sendiri dan gue pernah ngeliat langsung dari catatan penjualan gue per bulan waktu itu. Gue menemukan bahwa 80% penjualan digital produk gue itu misalkan berasal dari YouTube. Dan 20% lainnya itu berasal dari IG dan TikTok. Nah, oleh karena itu, makanya ini mendukung pernyataan gue bahwa YouTube, nah itu yang barusan gue gunakan adalah gue menggunakan logos. Jadi, gue menggunakan ilmu atau data untuk mendukung apa yang gue bicarakan. Nah, ini disebut sebagai logos. Oke, Bang. Jadi, setiap kali gue berbicara, pembicaraan gue itu harus mengandung ethos, pathos, logos gak, Bang? Oke, ini pertanyaan nih ya. Buat gue bisa kelihatan pintar setiap kali gue berbicara, Bang, gue harus ngomong pakai ethos, pathos, logos gak, Bang? Enggak, ya. Lo bisa pilih nih antara lo pakai ethosnya kan, atau misalkan di debat diskusi lo cuma bisa pakai logosnya doang, karena gue gak punya waktu, Bang. Masa gue tiap hari ngomong, gue sih punya pengalaman lebih dari 6 tahunan, gue sih punya kayak mungkin banget gitu kan. Jadi pilih aja minimal banget ketika lo berbicara. Ada kalau nggak ethos, kalau nggak pathos, kalau nggak logos, kalau nggak ada ethos dan pathos, kalau nggak ada pathos dan logos, kalau nggak logos ada pathos. Pokoknya kayak gitulah singkat ceritanya. Oke. Nah, by the way, bagi lo pada yang mungkin pengen belajar lebih lanjut nih, memperdalam untuk bagian dari retorika, tradisi retorika, lo bisa cek aja di kursus gue, 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Gue bakal masukin aja deh di pin komentar di bawah untuk linknya. Kenapa? Karena bukannya gue nggak mau bahas di video kali ini, cuman panjang banget, bener-bener panjang banget. Ethos ada penjelasannya lagi, pathos ada penjelasannya lagi, logos itu ada terdiri dari beberapa penjelasannya lagi. Jadinya gue nggak bakal masukin dulu. Dan by the way, untuk yang bagian persuasif ini juga nanti bakal ada yang gue sebut sebagai Cialdini Principle. Nah, ini juga bisa diterapin dalam komunikasi yang gue juga udah bahas di kursus gue nantinya. Oke, tapi so far, overall, untuk video kali ini cukup bagi lo pada yang menerapin, cukup terapin dari bagian retorika aja. Nah, sekarang kita udah masuk ke yang ketiga. Kalau yang pertama adalah membiasakan keheningan daripada kata pengisi. Yang kedua, membiasakan menggunakan persuasif atau retorika ketika lo berbicara. Maka yang ketiga, itu gue seringkali sebut sebagai strukturisasi pembicaraan. Oke. Strukturisasi pembicaraan. Nah, Bang, oke. Strukturisasi pembicaraan itu apa gitu loh, Bang? Itu yang bikin gue cukup bingung gitu loh. Oke. Strukturisasi pembicaraan pada dasarnya adalah ketika lo berbicara, ya, misalkan nih, ya, lo ngomongin tentang topik dari yang tadi gue sebut digital marketing gitu loh. Singkat ceritanya, ketika lo berbicara mengenai topik digital marketing, sebenarnya ada yang gue sebut sebagai struktur bicara yang nantinya bakal lo gunakan. Misalkan dari A itu ke B dan ke C. Oke. Yang sering terjadi dalam kehidupan komunikasi seseorang dan mayoritas orang gitu loh, mereka itu nggak memiliki struktur bicara. Jadi ya, gue yang penting ngomong aja gitu, Bang, A sampai Z, Z sampai G gitu kan. Pokoknya kurang jelas lah ketika mereka berbicara. Nah, untuk lo bisa kelihatan lebih pintar, gue bakal kasih sedikit struktur bicara yang memang kalau lo praktekkan langsung, itu bakal bikin lo kelihatan jauh lebih pintar. Dan ini cukup benar-benar simple banget. Benar-benar mudah, simple untuk digunakan. Ya. Tapi nanti gue bakal kasih tau juga gimana caranya lo bisa menggunakan struktur bicara ini dan lo jadikan sebuah habits atau kebiasaan setiap kali lo berbicara. Oke.
Bang, sekarang apa itu struktur bicara yang bakal bikin gue kelihatan lebih pintar? Gue sebut ini sebagai struktur bicara kausalitas. Ini struktur bicara yang mudah banget untuk lo gunakan. Tapi bener-bener bakal ngubah cara lo berbicara dan bakal bikin lo kelihatan jauh lebih pintar juga. Oke bang, gimana? Maksudnya ini apa nih kausalitas? Karena ini menarik nih bang. Kausalitas adalah sebenarnya berakar dari pikiran. Gue bakal jelasin sedikit. Dalam otak atau dalam berbicara ketika lo berkomunikasi, sebenarnya semua itu, mau itu alfabet, mau itu kata-kata yang lo hasilkan, mau itu konsonan yang lo bunyikan gitu kan ada mulut lo. Intinya semua hal itu berasal dari otak lo. Otak lo memungkinkan lo untuk berbicara. Bang, gimana prosesnya? Otak lo, singkat ceritanya aja, lo bisa cek di video yang lain, gue sering ulang-ulang nih konsepnya. Otak lo bakal memikirkan sebuah ide bakal diubah jadi struktur bicara bakal diubah menjadi mediumisasi kata-kata. Jadi sebenarnya yang lo denger sekarang, yang gue omongin sekarang ini, itu adalah final product atau hasil akhir dari berbicara, dari pola pikir berbicara. Itu adalah kata-kata. Sebelum ada kata-kata, otak gue harus punya struktur bicara terlebih dahulu. Sebelum otak gue punya struktur bicara, otak gue harus mikirin idenya dulu yang pengen dibicarakan. Nah, oke. Sekarang bang, kalau kayak gitu, berarti kalau omongan gue itu belibet, itu karena kondisi otak gue yang belibet. Bener banget. Kalau omongan lo itu rapih dan terstruktur, lo itu memiliki pemikiran yang juga rapih dan terstruktur. Dan dimana ini bakal bikin lo jauh lebih pintar gitu. Kelihatan jauh lebih pintar karena omongan lo lebih terstruktur. Kalau lo belibet, itu disebabkan oleh pikiran lo yang belibet. Jika lo belibet, maka omongan lo juga belibet. Jika pikiran lo rapi, maka omongan lo juga lebih rapi. Oke. Nah, dari sini kausalitas adalah kebiasaan lo atau pola pikir yang biasa lo gunakan. Jadi kausalitas ini adalah cara berpikir. Kita bakal ngelatih sedikit ya. Misalkan gue kasih lo sebuah premis. Premis 1 dan premis 2. Premis 1, gue bakal bilang kayak gini. Jika ada Jason, maka hujan. Oke, premis 1 nih, udah pahamin dulu aja. Jika ada Jason, maka hujan. Ya. Jika ada Jason, maka hujan. Ini premis 1 atau informasi yang gue sampaikan yang pertama. Info 1 lah ya, biar lebih mudah dimengerti. Info yang kedua, gue ngomong lagi ke lo ya. Yang terjadi adalah ada Jason. Sekarang gue nanya ke lo kausalitasnya. Bang, kausalitas itu berarti kesimpulan nih bang. Ya. Lo kan bilang kalau premis 1 jika ada Jason maka hujan. Terus lo bilang lagi nih di premis 2 ada Jason. Berarti kausalitasnya, ditanya dong bang, kesimpulannya itu apa? Bener, dari dua premis ini, kesimpulannya itu apa? Ada Jason. Kan jika ada Jason, maka hujan. Ada si Jasonnya, maka apa? Maka yang terjadi hujan. Oke. Tapi kalau seandainya nih, gue bilang ke lo bro, misalkan di premis kedua gue ubah menjadi, oh ternyata Jason itu nggak ada. Negasi Jason, nggak ada si Jason. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya, banyak orang yang bilang, oh berarti ya nggak hujan dong bang. Sebenarnya salah. Di kausalitas itu belum tentu. Kalau nggak ada si Jason, bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan si hujan. Tapi kalau gue bilang di premis kedua, negasinya itu nggak ada hujan, hujannya itu nggak ada. Ingat ya, di premis 1 kan gue bilang, jika ada Jason, maka hujan. Di premis kedua gue bilang, nggak ada hujan. Berarti yang terjadi secara kausalitas adalah, maka nggak ada si Jason. Kalau ini pasti yang terjadi. Oke, cukup dengan kausalitas logikanya. Sekarang apa hubungan dengan komunikasi? Kausalitas ini, ketika lo lakuin, lo training, otak lo nih, mengerjakan soal-soal kausalitas ini, dalam 1-30 hari ke depan, gue gak bakal janjin manis-manis banget. Tapi yang pasti gue janjin adalah otak lo bakal jauh lebih rapi. Udah.
cara pikir lo bakal jauh lebih rapi. Dan ketika cara pikir lo jauh lebih rapi, maka omongan lo juga bakal jauh lebih rapi. Oke, kenapa bang? Karena otak lo, setiap kali lo berusaha berbicara pun sama siapapun, lo secara otomatis itu kayak udah bakal ngejelasin premis satunya itu apa ke orang, premis duanya itu apa, dan lo bakal jelasin kausalitasnya. Contoh, pas Phil tadi lagi ngobrol nih tentang digital marketing gitu kan. Kan gue bilang, ya, satu, jika gue prediksi dari apa yang gue tahu selama ini dari digital marketing gitu kan. Dari pengalaman gue selama 6 tahun di bidang science communication dan di digital marketing, gue sebenarnya percaya YouTube adalah platform terbaik untuk menjual digital produk. Ini dikarenakan penjualan gue itu 80% itu berasal dari digital produk gue, itu dari YouTube. Nah, dari sini bisa gue simpulin, YouTube adalah platform terbaik untuk menjual digital produk dikarenakan produk penjualan gue, digital produk gue gitu kan, itu terjual selama 1 bulan, 80%-nya berasal dari YouTube. Dari sinilah maka gue bisa simpulin. Nah, kalau lo lihat sebenarnya ya, pola pikir kausalitas yang tadi gue bicarakan itu udah menjadi kebiasaan gue untuk berpikir dengan lebih terstruktur. Tadi gue bilang ke lo, premis 1, gue bilang YouTube adalah platform terbaik ya untuk jualan digital produk. Premis yang kedua, gue ngasih lagi premis yang kedua berikutnya, yaitu adalah 80% penjualan gue itu berasal dari YouTube untuk digital produk misalkan. Secara kausalitas, maka premis yang kedua itu mendukung opini gue di premis yang pertama. Tapi yang menarik adalah ketika gue berbicara, gue selalu memaparkan premis yang kedua ini dan premis yang pertama ini. Dan baru deh gue jelasin kausalitasnya. Nah, bang, oke. Jadi premis 1 itu informasi utama, premis 2 adalah premis yang berhubungan dengan informasi 1, dan kausalitas adalah hubungan antara premis 2 dan premis 1. Bener banget. Wah, oke bang. Berarti gue harus terbiasa dong bang, buat memaparkan 1, inti pembicaraan gue itu apa, atau opini utama gue di premis pertama, bener. 1. Yang kedua, berarti gue jelasin bang, premis yang berhubungan dengan premis pertama bang. Kalau misalkan, let's say, gue lagi ngomongin tentang, gue percaya nih bang, dalam debat dengan teman-teman gue, nggak bisa bro. Fyodor Dostoyevsky adalah novelis terbaik yang pernah gue tahu. Premis satunya nih bang, misalkan. Ya, jadi premis 1 itu opini utama lah kita bilang. Premis yang kedua, gue bisa bilang kayak gini berarti ya bang ya. Karena apa bro? Lo baca gak Crime and Punishment? Itu novel dari berapa ratus tahun sampai sekarang, itu bahkan masih ada. Nah bang, berarti Crime and Punishment yang gue sebutin kan berhubungan nih bang dengan premis 1 nih, Fyodor Dostoyevsky nih bang. Dan itu sifatnya kan mendukung ya bang ya. Berarti di sini misalkan Crime and Punishment nih. Dari sini gue bisa bilang kesimpulan nih bang, misalkan kausalitas. Misalkan gue bilang secara kausalitas ya, berarti dari sini gue menyimpulkan bagi lo pada juga ya, kalau novelnya aja bisa bertahan ratusan tahun dan belum ada novelis lain yang berhasil kayak gini, berarti gue fair dong kalau gue bilang Fyodor Dostoyevsky adalah novelis terbaik karena salah satu novelnya bahkan itu bertahan ratusan tahun. Nah, berarti kalau kita lihat alur bicaranya ya, yang bakal bikin lo kelihatan jauh lebih pintar, ingat, kembali ke fundamental dasarnya. Lo bakal kelihatan jauh lebih pintar ketika omongan lo jauh lebih jelas dan mudah dimengerti. Dan kalau lihat polanya, 3 utama ini itu gue gunakan untuk apa? Untuk bikin omongan kita jauh lebih jelas dan jauh lebih mudah dimengerti. Dan nggak cuman persuasif doang aja, nggak cuman menggunakan kata silence atau menggunakan keheningan daripada kata pengisi, tapi lo juga perlu menggunakan struktur bicara yang mudah dimengerti. Dan struktur bicara ini itu bisa lo biasakan melalui pola berpikir yang mudah untuk diikuti. Dan ini bisa lo latih melalui kausalitas. Nah, fun fact, dan kita sedikit tarik garis. Kausalitas itu terdiri dari 3 utama. Premis 1 atau opini pertama. Premis yang kedua adalah opini berikutnya, itu berhubungan dengan premis yang pertama. Jadi nggak serta-merta lo ngomong tentang YouTube, lo pindah ke Instagram misalkan. Gue percaya sama YouTube sih. Tapi kemarin gue sempat nyoba juga Instagram. Kayak, kan tadi kan YouTube, kenapa pindah ke Instagram gitu kan? Nah itu bakal bikin omongan lo susah diikutin. Oleh karena itu, premis kedua itu harus berhubungan dengan premis pertama. Baik itu mendukung premis pertama, baik itu tidak mendukung premis utama, tapi
misalkan dia itu masih berkorelasi dengan premis utama. Nah, yang di akhir baru deh kausalitas. Apa hubungan premis kedua dengan premis pertama? Jadinya lo menyimpulkan apa aja yang lo bicarakan. Jadi lo secara komunikasi itu menjelaskan kembali apa yang lo jelaskan. Reconfirming dalam komunikasi. Sehingga ketika lo ngejelasin kembali, maka pesan yang lo sampaikan dalam pikiran lo bicara itu bakal terhubung tuh. Connected. Dan ketika ini terjadi, dia bakal lebih mudah memahami apa yang lo bicarakan. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi, bisa lancar berkomunikasi dalam 30 hari doang, tanpa rasa gugup, gagap, belibet, dan lo pengen punya banyak teman, bisa bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, menggunakan skill retorika atau berargumen, mematahkan argumen siapapun yang ada, dan menerapkan karisma ke dalam kehidupan komunikasi lo, yang bakal bikin siapapun nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Lo bisa cek kursus gue aja, Stanley Academy, 3 Hour Communication. Di pin komentar di bawah, udah ada 800 lebih teman-teman kita yang ngerasain perubahan drastis banget setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari kursus gue, 3 Hour Communication, ke dalam kehidupan mereka. Baik di konteks ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ada juga yang misalkan pengusaha bahkan, dan ada yang juga misalkan di BUMN. Udah macam-macam deh, ada banyak di mana-mana. Lo bisa cek aja kursusnya di pin komentar di bawah, atau cek di Google sendiri, stanleyacademic.com. Bye-bye.